Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, VTuber grup juara dimanapun berada. Saya Dikus, leader grup, mau mencoba memberikan informasi biar teman-teman tidak gagal paham ya dengan fase kedua ini, dengan V+. Baik, jadi saya menyadari dan tahu, termasuk saya sendiri, bahwa yang kita tunggu-tunggu adalah VTube. Teman-teman dan kita semua ingin VTube kita yang selama ini segera dinormalisasi, segera legal, agar dapat kita gunakan kembali. Nah, tentunya teman-teman tahu kan ada syarat dari SWI, Satgas Waspada Investasi, bagaimana agar VTube ini legal. Itu ada 5 syarat. Itu sudah saya sampaikan infonya, semuanya perkembangannya. Dan di sini saya akan mengingatkan kembali kepada teman-teman apa syarat-syarat itu. 5 syaratnya yaitu: 1, VTube tidak boleh pakai kurs dolar, pakai rupiah, sudah dilaksanakan. Servernya harus ada di Indonesia, sudah dipindahkan. Dan itu tentunya tidak dengan biaya yang sedikit ya. VTube itu sampai sekarang sudah keluar uang investasi awal 100 miliar lebih. Bukan sesuatu uang yang sedikit. Yang ketiga, komunitasnya harus ditertibkan. Nah ini teman-teman, kita harus tertib. Khususnya di sosmed, kita jangan meladeni haters. Harus tertib ketika berkumpul, harus protokol kesehatan, itu maksudnya. Kita harus tertib. Yang keempat, tidak boleh jual beli VIP antar member. Ini akan dilaksanakan. Jadi teman-teman yang punya VIP jangan khawatir. Nanti VIP-nya akan dibeli langsung oleh perusahaan. Ya, kan itu syaratnya. Nah, syarat terakhir, syarat kelima adalah tidak boleh ada kode referral di VTube. Nah, ini yang teman-teman harus paham. Kenapa ada V+. Satu, memang sudah saatnya fase kedua ini masuk dari VTube. Kan dulu dijelaskan VTube ada fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nah, ini fase kedua, e-commerce. Ya kan? Nah, kenapa saya bilang harus tidak boleh ada kode referral di VTube? Ya itu kan syarat dari SWI biar kita legal VTube-nya. Nah, dipindahkanlah kode referral ini ke V+. Dipindahkanlah kode referral kita ke V+. Jadi kalau teman-teman mengikuti V+, migrasi atau mega copy, jadi nanti peringkat kita, ID kita, misi bintang kita di VTube, termasuk jaringannya di VTube, seperti saya platinum dengan jaringan 22.000 orang, dengan saya belanja 300.000 di V+, itu otomatis data saya di VTube sama persis di V+. Ranking platinum, misi bintang saya paling tinggi, misi bintang 4. Jaringan tetap 20.000 orang, termasuk teman-teman semua. Itu kalau teman-teman lakukan hal yang sama dengan saya, akan seperti itu. Dan keuntungannya lebih banyak, bonusnya lebih banyak di V+. Nah, setelah ini terjadi, kode referral berpindah ke V+, VTube-nya udah legal belum? Legal. Karena semua syarat sudah dipenuhi, nanti akan keluar juga. Tapi bagaimana VTube-nya mau keluar, mau legal, kalau kita tidak melakukan pemindahan kode referral ke V+. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman. Jadi jangan teman-teman pengen VTube-nya legal, tapi tidak melakukan pemindahan kode referral gitu kan. Bener nggak? Nah, gini Pak Edi, saya kan uangnya nggak ada, uangnya ada di VP VTube, bagaimana Pak Edi? Nah, yang seperti itu ditahan dulu, jangan dulu migrasi Megacopy ke V+. Biarkan leader dan teman-teman yang lain dulu, termasuk saya, yang Megacopy ke V+. Nanti kan SWI melihat, oh betul, kode referral sudah dipindahkan ke V+. Otomatis VTube-nya nanti nongol. Jadi hari Senin itu, tanggal 22, kita Megacopy dulu ke V+. Yang punya uang 300.000 silakan ayo ikuti. Itu kan. Megacopy dulu ke V+. Nanti kan kode referral kita kan berpindah ke V+. Nah, nanti VTube-nya akan hadir. Mungkin bisa besoknya, 2 hari sesudah V+ hadir, VTube itu akan hadir juga. Atau kita pengennya kan paginya V+ nongol, kita migrasi, pindah Megacopy ke V+.
sorenya VTube-nya hadir karena kita sudah dianggap memenuhi syarat 5 syarat SPI itu. Jadi teman-teman yang seperti saya uangnya ada di VTube, ada di VPTube, itu bisa dicairkan dulu. Kan ini Mega Kopi ini promonya 1 bulan. Kita dikasih waktu 1 bulan untuk kita Mega Kopi ke V Plus, ya kan, senilai 150 PP atau 300 ribuan, gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang nggak mau sekarang Pedi, ya silahkan dilihat dulu V Plus seperti apa, diamati dulu, belajar dulu marketingnya seperti apa, gitu kan. Karena nanti kalau udah lewat dari 1 bulan harganya akan normal. Jangan sampai teman-teman menyesal, oh iya kenapa saya nggak ikut pas promo, gitu kan. Nah, jadi ini bukan MLM. Jadi ini bukan MLM meskipun seperti MLM. Jadi ini bisnis konsep baru penggabungan antara e-commerce dengan MLM. Kalau di MLM itu saya udah tulis di atas ya. 1, harus ada stokis. Kita harus stok barang kalau di MLM kan. Riweuh lah kalau bahasa Sundanya, harus nganterin, harus ngepak, harus kirim. Ini enggak, kita nggak ngelakukan itu. Jadi kalau ada tim kita yang pesan atau belanja ke Vplus, itu yang melakukan packing, yang melakukan kirim barang itu Vplusnya. Kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak ngerjain yang seperti itu, nggak market barang segala macam, enggak. Itu dilakukan sama Vplus. Kita nggak ada produk Vplus di rumah kita, nggak ada. Gitu kan. Jadi bukan. Yang kedua, di MLM yang saya tahu, downline tidak bisa nyalip peringkat upline. Di Vplus akan sama seperti VTube. Dan banyak, misalnya peringkatnya silver, downline-nya platinum, atau seperti saya platinum, downline saya upline saya silver. Ada juga teman-teman seperti Kang Ali dan Pak Iman sudah gold, melewati 2 upline-nya yang silver. Itu akan terjadi juga di V Plus karena masih ada pembagian kaki tim besar dan tim kecil. Jadi sangat dimungkinkan untuk kita menyalip peringkat upline kita. Kalau di MLM itu nggak mungkin terjadi. Jadi pelajari sistemnya dengan baik. Teman-teman boleh berpendapat, silahkan gitu kan. Tapi sesudah mempelajari marketing plan, biar tidak gagal paham, biar tidak mempengaruhi yang lain, di mana niat fase kedua ini bagus, ingin merubah penghasilan kita. Kan kita ikut ini kan berbisnis. Kan kita ikut VTube, ikut Vplus ini kan ingin mendapatkan penghasilan yang lebih. Nah ini kawan-kawan, ini ada sistemnya, ada medianya. Jadi kalau kawan-kawan pelajari, pasti mengerti. Kita ini dipaksa kaya sebetulnya, tapi karena teman-teman belum ngerti sistemnya, saya memahami, oh nggak apa-apa, nanti juga sesudah tahu sistemnya juga percaya omongan Pak Edi, pasti nanti ngejar-ngejar Pak Edi. Gitu ya teman-teman ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, dan teman-teman tahu di sini nanti ada kolom NPWP yang harus diisi. Itu kalau yang sudah punya bagus, yang belum punya gimana Pak Edi, nggak apa-apa, kalau mau diurusin boleh juga. Bedanya adalah kalau yang punya NPWP itu ada potongan pajak 2,5%, kalau yang tidak punya 3%. Nah ini kalau teman-teman yang ngerti kenapa harus ada NPWP, ya teman-teman harus tahu karena potensi income-nya bisa miliaran sebulan. Kalau nggak, ngapain kita harus ngisi kode NPWP. Begitu ya teman-teman ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi, di situ ada produk. Kenapa Pak Edi produknya ini? Bisa dibilang mah kita mah nggak butuh. Oke. Nah tadi saya bilang bahwa fase kedua ini e-commerce, ya kan. Kalau MLM ya produknya itu aja yang dari MLM-nya. Kalau kita ini ke depannya semua produk akan ada. Jadi akan sama seperti e-commerce lainnya, Shopee, Tokopedia, Lazada. Nanti semuanya bakal ada. Rinso, maaf saya salah sebut merek ya. Deterjen, sabun, gula, susu, pampers, dan lain-lain. Semuanya bakal ada. Ini di awal aja produknya ini. Nantinya teman-teman semua produk ada di situ. Jadi teman-teman akan belanja barang sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekarang harus ini dulu ya nggak apa-apa. Ya kan katanya teman-teman pengen VTube-nya segera legal, pengen VTube-nya segera hadir. Ya kalau nggak dimulai dengan seperti ini, kapan legalnya? Kapan VTube-nya bisa kita gunakan lagi? Ya kan, nggak apa-apa, yang penting ada dagangan dulu lah istilahnya lah, biar kode referralnya berpindah gitu kan. Kalau nunggu e-commerce-nya lengkap barang-barangnya, VTube-nya nggak akan keluar-keluar.
ya kan? Nah, terus teman-teman tahu nggak di Shopee, Tokopedia, Lazada itu omsetnya berapa sehari? Miliaran. Makanya sekelas Shopee bisa mensponsori Liga Indonesia itu miliaran omsetnya. Nah, omset mereka yang miliaran itu, apakah kita yang belanja di Shopee di Lazada, Tokopedia, apakah mendapatkan sharing profitnya bagi hasil dari omset mereka? Enggak. Istri saya Bu Yanti kalau belanja di Shopee di Lazada cuman belanja aja. Begitu dia ngajak temennya, beli ini produk ini, di mana belinya Bu Yanti? Oh ini belinya di Lazada, sok beli mumpung lagi promo gitu kan. Nah, istri saya promosiin Lazada biar teman-temannya belanja di situ. Apakah istri saya dapat bonus dari Lazada? Enggak dapat apa-apa. Ucapan terima kasih pun nggak ada. Betul nggak? Nah, kalau di sini kita punya ekosistem sendiri, tim kita, teman-teman kita di jaringan kita belanja, kita akan dapat bonusnya. Bayang nggak teman-teman? Teman-teman mungkin sekarang belanja awal 300.000. Tapi kalau bulan depan bonusnya 5 juta, seperti saya, platinum, saya sudah hitung bonus saya bisa sampai 20 juta sebulan. Belanja awal cuma 300.000. Berarti masih ada untung berapa? 19.700.000. Masa teman-teman nggak mau? Ya kalau nggak mau nggak apa-apa, mungkin bukan nggak mau ya, nggak ngerti ya. Tapi sering berjalannya waktu, saya rasa pasti teman-teman mengerti. Oke, jadi kami semua leader tentunya ingin memberikan yang terbaik untuk teman-teman, termasuk manajemen sudah melakukan semua upaya bagaimana biar VTube segera legal dan fase kedua e-commerce segera berjalan. Begitu ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang belum mengerti boleh ya. Jadi sudah mengerti ya semuanya ya. Terima kasih, semangat pagi, sukses terus, go Crown Ambassador.